Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Oke, sebelumnya gue ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi semoga libur lebaran kalian ini penuh dengan makna bro ya. Juga kalian dan keluarga semoga dalam keadaan sehat semua. Amin. Maafin gue ya bro kalau gue ada salah-salah di konten gue yang sebelum-sebelumnya. Mungkin gue ada salah ngomong atau ya gimana lah, pokoknya gue minta maaf. Oke, di konten sekarang nih ya, sebelum kalian lanjutin nonton ya, apalagi buat yang baru nonton channel gue di konten ini ya, tolong pastiin kalian udah nonton dulu konten gue sebelum yang ini ya. Nih yang thumbnailnya ini nih, yang gue datang ke rumah Bro Rio, the master of Serra Salmus. Karena kalau kalian langsung nonton konten ini jadinya nggak nyambung, oke? Di konten yang sebelumnya kita udah ngebahas semua koleksinya Bro Rio. Sampai di situ ada piranha yang satu-satunya di Indonesia bro ya. Sampai kita ngebahas cabang-cabang sungai, piranha ini dari cabang sungai mana. Nah itu semua ada di konten sebelumnya. Nah di konten ini sekarang gua akan nampilin part-part yang gua potong dari konten itu bro ya. Diskusi gua sama Bro Rio all about piranha lah ya, yang gue potong. Tadinya mau gue buang sebenarnya, tapi gue pikir-pikir, waduh, ini sebenarnya info yang berguna, jadi sayang juga kalau nggak gue tampilin buat kalian. Nah di konten sebelumnya gue potong karena gue pengen ngejaga durasi sebenarnya biar kalian nggak terlalu panjang gitu nontonnya. Sekarang jadi gue rangkum di konten ini aja deh, yang gue potong-potong ini. Diskusi-diskusi yang tadinya nyaris gue buang tapi ternyata perlu nih ya. Ini ada beberapa video yang akan gue tampilin. Diskusi dari mulai grow rate piranha sampai nanti ada diskusi kita yang ternyata piranha jenis Serra Salmus itu bisa dikomteng bro ya. Nah ini pasti kalian baru tahu juga kan Serra Salmus bisa dikomteng, karena selama ini kan kita kedokteran ikan yang soliter lah. Nah di video yang pertama nih kita ngebahas tentang grow rate-nya piranha bro. Pasti kalian banyak juga nih yang belum tahu piranha itu sebenarnya pertumbuhannya gimana sih, cepat atau lambat. Dan kita juga termasuk ngomongin penghobi bule nih, bule dari luar negeri ya. Gimana sih perbedaannya mereka nge-keep piranha mereka sama kita yang orang Indonesia. Oke bro, jadi ini video pertama. Oke, informasi bisa gede tuh kita dapat nih sekarang ya. Tapi biasanya temen-temen nih, gedenya berapa lama? Itu yang biasanya nggak sabaran bro. Nah, gedenya gini. berapa lama? Gini ya bro, jadi kan karena ikan ini termasuk ikan yang bisa hidup selama 30 tahun atau 20 tahun, dewasanya itu ya setengah tahunnya, setengah umurnya dia. Ya misalnya 20 tahun atau 10 tahun. Nah itu udah hampir inilah. Kita ngobrolin soal gede ya. Gak cuma piranha deh, di ikan. Kalau kita perawatannya kurang bagus, itu ya dia nggak akan mungkin gede, bisa jadi cebol. Nah, tapi kan kalau misalnya soal gede berapa lama gede? Tapi rata-rata lah bro. Gue pernah ada salah satu hobis temen gue, dia membesarkan Rombeus Peru loh. Peru yang nggak terlalu skitis, nggak terlalu susah untuk meliharanya. Itu bisa sampai lebih dari 12 tahun untuk mencapai size 36. Panjangnya 36 cm? Enggak, sorry, 38 cm. Panjang? Iya panjang. Berarti lebarnya gila ya? Nah, dia termasuk orang yang Indonesia dan Asia punya loh bro. Maksudnya yang kasih makannya, kan kalau bule kan lo tau kan seriknya kayak gimana. Kalau bule kan piranhanya makannya buncis ya bro. Enggak. Ini bule gak ada yang ngerti kalau nonton. Tapi gue bisa nih, nanti gue kasih ke bule. Oh, boleh ya. Pokoknya tadi kan gue bilang kalau diskusi sama piranha lovers dari luar negeri, serunya kasih sayuran kayaknya bro, biar diet kan. Fun fact ya bro. Gua sampai fun fact. Sampai sekarang gue masih penasaran sama penghobis Cina dan Jepang. Dia itu ngasih makannya lodge. Dan mereka lebih cepet gede bro. Lodge. Oh lodge. Iya lodge. Lodge ikan apa ya? Lokal ada kok. Iya tahu gue. Nah dia tuh lebih cepet gede. Gue nggak tahu kenapa tuh dia kayak ada tuh kayak journey-nya dia gitu. Hampir kayak 1 tahun tuh bisa langsung bisa gede sampai kayak gede banget lah pokoknya. Dalam jangka waktu 1 tahun dia kasih makan 3 kali dalam sehari. Lodge. Nah itu gue pernah tuh nyobain dengan lele. Iya sih gede, cuman ya lebih lama lah dibandingkan sama dia gitu. Lebih lama, gue nggak ngerti kenapa deh. Oh lele tuh lebih lama? Gue nggak tahu deh. Dia emang lebih fatty kan. Kalau lele tuh
bikin badan nanti lebih fat. kirimin gua gambar ikannya bro, lots itu. Ya, lotse nanti gue kasih. Ntar Gua mendadak kasih. pedagang lots rame langsung. Nah, ini dia. Fun fact lagi. Gue udah cari, bro. Lotse yang gue maksud. Nah, ada orang Jepang ngasih tahu gue. Ini lotse yang gue biasa kasih makan ke Manueli dia. Nanti gue kasih deh. Manuelinya size-nya 50 cm. Ada video. Ada video, Foto. ada foto, ada video, dan dia ngasih tahu ke gue kalau ini lodge yang dia biasa kasih makan. Oke. Itu lodge-nya tuh ukuran 25 cm, dimakan sama Manueli 50 cm. Anjir. Iya, 3 hari dia aja udah kayak membatasi untuk ngasih makannya. Oh. Iya, kayak 2 hari sekali gitu, yang biasanya dia plong-plong, wah ini kayak lapar nih, kasih makan deh gitu. Pertumbuhannya gila. Gila bro, tapi ya segila-gilanya dari 2012. Ya gilanya piranha lah ya. Iya, dari 2012 sampai 2020 itu baru 2021 lah. Ya maksudnya kan kita bukan ngomongin kayak Arapaima yang besoknya langsung senti. Iya bro, makanya kan itu alasan salah satunya kenapa kok yang lebih gede kenapa kok segitunya harganya. Mungkin harga ya, kita nggak ngobrol ya, karena itulah lama. Nah, kurang lebih gitu bro. Jadi kurang lebihnya udah jelaskan tentang pertumbuhan piranha. Dan di diskusi kita tadi sebenarnya juga ada sedikit-sedikit ngomongin penghobi bule ya. Mungkin gue spill sedikit lah di diskusi itu, karena sebenarnya gue ada apa ya, keanehan tersendiri sih sebenarnya sama penghobi di luar negeri. Mereka tuh strict banget bro masalah makanan. Coba deh kalian yang punya piranha ya, badan piranha kalian gendut sedikit, posting deh di forum-forum luar negeri. Kalau nggak tiba-tiba kalian kena semprot. Pokoknya gitu lah, gue nggak ngerti lah sama bule tuh kesannya piranha harus dijaga badannya proporsional, makannya kalau bisa ditahan-tahan seminggu sekali gitu. Nah bedalah sama gue, pokoknya bagi gue namanya makhluk hidup harus makan tiap hari bro. Oke, jadi langsung ke diskusi yang kedua nih bro ya. Diskusi yang kedua nih tentang fenomena lah keepers piranha di Indonesia ya khususnya. Kali ini kita bahas di Indonesia aja bro. Sebenarnya unek-unek sih nih, gue unek-unek lah ngelihat banyak keepers piranha ya, termasuk RBP nih pada umumnya nih yang cara peliharanya cukup sembarangan karena ya gitu deh. Jadi langsung aja deh lihat video diskusinya. Oke bro? Pigocentrus, Cerasalmus, grow rate-nya nggak terlalu beda jauh. Iya ya. Iya. Kalau menurut gua ya, Iya, iya. asis. Gua pribadi gua bilang sama, dia butuh effort. Effortnya tuh yang kayak lu harus menjaga airnya, lu harus kasih makannya secara rutin. Iya. Dan ada juga ya kan, setiap ikan kan punya pribadinya masing-masing ya. Ada yang emang cepat gede, ada yang enggak. Itu lo kalau dapat cepat gede itu hoki lah gitu ya kan. Nah itulah effort yang sebenarnya yang kita sama sekali enggak semua sama kok. Ini nanti gini-gini enggak gitu loh, enggak gitu. Tapi kita harus bisa lebih intens lah memelihara itu. Sebenarnya yang sangat gua sayangkan nih bro, kalau ini nggak apa-apa ya, sedikit aja apa ya, wacana dikit lah. Oke. Yang gua sayangkan sebenarnya kan kayak Red Bell ini, lu dengan mudahnya lu bisa dapetin di mana-mana dengan harga yang sangat ekonomis kan. Nah tapi alhasil dengan harga itu membuat pembeli-pembelinya nggak jarang yang sembarangan bro meliharanya. Bahkan secara Salmus pun ada yang DM gue bilang, kalau misalnya pakai filter biofoam doang bisa nggak sih? Bisa sih, cuman ya gue pernah kok melihat temen gue yang punya gill curl gitu, habis itu umurnya nggak terlalu panjang gitu-gitu. Iya, makanya maksud gue tetap aja bagi gue mau itu ikan apapun yang dipelihara ya pasti ada effort. Harus ada effort, harus ada rasa cinta di situ. Mau lo beli ikan itu 1000 perak pun, kalau lo pelihara pakai effort lo akan punya kualitas yang semua orang nggak punya bro. Bener nggak bro? Kok keren banget gue ngomong bro. Gue setuju banget. Iya kan? Gue setuju banget. Nah, karena ya gue senangnya datang-datang ke kolektor kayak gini tuh karena infonya dalam bro. Enggak. Maksudnya ya kita ngomongin piranha bisa sampai kayak gini. Gitu. Maksudnya bukan sesuatu udahlah jangan manjain lah gitu gue ya kurang lah kalau penghobi gitu. Nah jadi gitu bro ya, sebenarnya yang cuplikan kedua ini lebih ke unek-unek gue sih ya. Kan tadi di konten itu gue bilang cenderung orang yang agak asal-asalan peliharanya tuh di nih Red Belly piranha.
Udah gitu pusing sendiri kenapa red belly piranhanya nggak bisa kayak punya gua. Ya, intinya kalau lu pelihara sembarangan lo juga akan mendapatkan hasil yang sembarangan. Malah mungkin lo nggak akan dapat hasil bro. Maksud gua mokat ikannya mati. Oke, sebelum gua lanjut videonya, ini gue mau kasih tahu ke kalian untuk yang belum subscribe channel gua ya. Jadi yang baru nonton doang tapi belum yakin nih mau neken tombol subscribe ya. Itu subscribe deh karena nanti di subscriber 3000 gua mau ngadain giveaway bro ya. Giveaway yang pastinya hadiahnya ciamik. Lalu janji gua, nazar gua di subscriber 5000 nanti gua mau ngadain trip ke Bandung sih. Cuman kita naik motor bro, touring naik motor ya. Jadi gue akan mendatangi plan gue sepanjang Bogor, Puncak sampai ke Bandung tuh mungkin nanti ada toko ikan ya, toko ikan yang tersembunyi mungkin ya kita coba datengin. Plus penghobi-penghobi di Bandung yang belum pernah masuk YouTube, gue akan coba bikin perjalanan itu bro kalau udah di subscriber 5000. Jadi support The Firanda. Gue nge-miss subscriber banget ya. Enggak. Intinya yang penting kalian enjoy aja deh sama channel gue. Mau subscribe atau enggak, yang udah subscribe gue makasih, yang belum ya subscribe. Oke, jadi ini obrolan terakhir nih bro. Diskusi gue sama Bro Rio yang gue potong di konten sebelumnya. Jadi ternyata Ceras Salmus itu bisa di komtek bro. Ya, bisa di komtek dan ada formulanya ternyata ya. Jadi buat kalian yang penasaran langsung aja saksiin diskusi gua sama Bro Rio di video yang ini. Oh, dia bisa di komtek. Kan gue bilang gini ya, dia punya teritorialnya berapa liter per sentinya itu. Oh iya. Selama lo bisa memenuhi itu nggak ada masalah. Dia nggak akan feedback ke temennya. Iya. Karena Mungkin, dia akan stay satu di sana, satu. Ya, dia punya teritori masing-masing. Okay. Bahkan Gary kalau lo komtengin, lo bakalan harus sedia space untuk komteng itu. Nah, komteng untuk Ceras Salmus di Indonesia hampir jarang dan bakal bisa dibilang hitungan jari. Komteng Ceras Salmus? Iya. Malah nggak ada bro. Ada, banyak ketemu. Ada. karena gini bro, ini kan emang kita udah kedoktrinnya nih Ceras Salmus soliter. Ternyata dia tuh punya teritorial sesuai dengan size-nya. Tapi ya itu size segini berapa liter dibutuhin. Coba sekilas bro, size 10 cm berapa deh teritorinya? Gini deh, gue nggak bisa bilang itu per liter soalnya ngitung ya, gue malas banget gitu. Kan, iya, gue pernah dikasih tahu gitu. Ini segini, hitungannya segini. Bule tuh ngasih tahu kayak gitu. Dan ya. Itu kalau lo udah bener-bener ngitung itu sekat gini udah nggak perlu ya? Nggak perlu bro. Jadi terus habis itu gue yang kayak waktu itu pernah coba untuk komteng Gary itu gue seminggu nggak tidur. Bukan nggak tidur, gue tidur tapi nggak nyaman. Anjir, bayangin bro, Gary satunya lumayan 4.500 bro, 4.500 satu biji 12 cm. 12 cm ya? Wah itu dream fish gue banget tuh Gary, pengen banget gue punya komteng Gary. Ya itu Gary itu satu-satunya ikan yang paling gue nyesel pokoknya ibaratnya dalam hidup gue kalau gitu. Iya. gue sempat punya bro. Iya kan, ya namanya ini ya. Soalnya orang kalau udah punya Gary itu another level banget ya. Another level. Karena another levelnya kalau ketika lo udah mulai komteng. Iya. Karena berarti lo udah bisa tahu dengan akurat kan space yang dia butuhin. Iya tuh. Itu seminggu gua nggak bisa tidur. Fin bite, gigit gigit fin apa. Merahnya berubah jadi biru. Wah itu keren. Wah shit. Itu keren banget dan gedenya. Gue pikir kan ya Gary ya matanya putih ya bro. Iya. Merah bro. Matanya merah. Punya mohak ya, gue bilang mohak ya, kalau gue bilang mohak ya, dia punya mohak garis tengah itu udah kayak. Lo kalau punya videonya share dong. Ada gue, ada. Nah, gue tanya sama lo, ada nggak ikan yang kayak gitu, yang punya garis? Iya. Secara simetrik. Nggak ada. Secara simetrik garis tengah dari bawah ini bro sampai atas. Chinese perch nggak? Chinese perch enggak. Iya, cuma Gary itu doang. Iya, punya garis tengah. Maksudnya bener-bener simetrik. Garis kontras. Tengah simetris dari mulut hidung sampai bro dari sini dari jauh bawah iya sampai ke belakang
Iya, cuma Itu doang. gue baru lihat dia bro. Iya, baru lihat dia. Gue kayak ngeliat, ini ikan idaman gue nih. Udah gue keep tuh 5 ekor bro. Jadi satu tuh seminggu gue nggak bisa tidur bro. Bukan nggak bisa tidur, gue bangun set sholat subuh ya, gue liatin finnya udah hancur satu gitu. Terus habis itu kayak ya udah deh, ya udah. Terus habis itu ya tetap lu harus usaha, lu harus bisa. Udah nih gue berubah setting tank dan akhirnya berhasil. Wah itu kalau udah berhasil Enak ya? wah kan lu kan biasa kayak gini satu biji ya bro ya. Nih kayak gini satu biji nih. Itu Semuanya. tiga yang ngikutin. Buset itu bro. Wah gila Gary sih. Keren ya? Gila itu Gary. Gila. Dia mah ngomong gila-gila gini karena dia lagi nge-build. Jadi ternyata ntar hitungan bulan gue kesini lagi ada Gary. Oh enggak lah, gue nggak tahu sih. Sejujurnya ini gue penasaran sih. Gue harus masukin ke satu tank yang proper gitu, tau gak sih lo? Dia bakal jadi legend banget nih, punya Serra Salmus Iritas. Iya, konten kan nggak ada. Hampir gue liat ada nggak sih iritan konten gitu, gue tanya nggak ada lagi ya. Kalau Sanchez sih, gue udah pernah tuh temen gue orang Sidoarjo. Dia Sanchez digabungin sama RBP bisa. Oh iya? Bisa bro, dia pikir oh sama-sama merah tapi ternyata dia Serra Salmus gitu. Iya. Terus abis itu gue pernah lihat Makulatus konteng barengan, dia pernah. Makulatus sama RBP sama Kariba pernah gue lihat. Oh iya. Itu oke. Makanya yang penting size-nya itu sesuai dengan liter. Nah, pokoknya sesuai dengan wilayah mereka ya. Iya. Jadi habis nanti kameranya kita tutup, gue mau belajar hitung-hitungan dulu sama. Jadi nanti setelah dihitung-hitung itu ternyata space-nya itu sebesar sungai Amazon. Enggak lah. Kalau gitu dari Enggak tadi. lah. Kalau sungai Amazon kan hitungannya ratusan ekor, bro. Oh iya, ratusan ekor. Iya, Oh, ribuan iya. lah. Kalau ini Ribuan kan malah cuman kayak 5 Ya siapa tahu begitu kita hitung-hitung, taunya lu bilang, wah ini butuh 5.000 meter. kecuali Rombeus ya, Rombeus. Makanya sampai saat ini belum ada yang breeding. Oke, bro. Jadi gue nggak punya keganjelan hati lagi nih ya. Gue merasa bersalah bro kalau diskusi-diskusi itu gue potong di konten sebelumnya. Karena gue rasa kayaknya benar-benar perlulah buat kalian semua Piranha Lovers ya. Piranha Lovers nih butuhlah informasi-informasi ini. Semoga konten gue di rumah Bro Rio kemarin lengkap sudah dengan tambahan konten ini bro. Oke. Terus ini kan tumben nih gue pakai kaos yang agak beda nih. Biasanya kan gue pakai kaos Invasive Fish Lovers. Ini kaos Serra Salmus Indonesia bro. Jadi ini gue dikasih sama Bro Rio official merchandise dari komunitas Serra Salmus Indonesia. Dan kaos ini kemarin dikasih waktu gua ngonten di rumahnya, dan ini benar-benar dirancang spesial buat gua. Jadi di sini ada gambar Serra Salmus Rombeus terbesar yang pernah ada di Indonesia. Jadi benar-benar difoto sama Bro Rio dan dibikin artworknya di sini bro sama Bro Rio. Ini mantep banget sih. Jadi ini Serra Salmus Rombeus terbesar di Indonesia dan wild katanya. Tangkapan liar tuh bahasanya di sini. Jadi dia udah memang terbentuk besar sudah di alam. Jadi bukan beli dari kecil terus digedein di akuarium, bukan. Dia udah tangkapan alam pas besar. Jadi bentuknya beda bro. Ya pokoknya kalau kalian masih banyak pertanyaan nih di konten gua sekarang ya, pastiin kalian udah nonton konten gua yang sebelum ini. Kalau enggak nanti nggak nyambung jadinya. Nanti mungkin selanjutnya kita akan konten-konten di luar lagi dengan narasumber yang top pastinya. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.